Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, langkah nyata yang lebih tegas apalagi yang harus dilakukan untuk mengatasi COVID-19 di tanah air yang makin mengkhawatirkan? Melalui sambungan telepon kita sudah tersambung dengan Dr. Alexander Kaginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi, Dr. Alex. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Dr. Alex. Kita tahu kasus COVID-19 di Indonesia saat ini lebih dari 2 juta kasus. Indonesia peringkat ke-17 kasus tertinggi di dunia. Nah, apa yang salah Dr. Alex selama ini? Segala beban di hilir di rumah sakit itu semua adalah dampak dari persoalan yang ada di hulu. Oleh karena itu dalam situasi di mana sekarang kasus sudah di antara 18 sampai 20 ribu per hari, persoalan hulu ini harus yang diselesaikan. Dalam hal ini tentu PPKM skala mikro adalah jawabannya, sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, bahwa PPKM skala mikro itu harus diimplementasi di hulu secara tegas dan secara ketat. Nah, kemudian di dalam PPKM ini tentu ada RT dan RW yang anggotanya dalam zonasi merah. Dan zonasi merah itu mereka diisolasi atau dikarantina. Bagi yang kontak erat dikarantina, bagi yang terkonfirmasi dan bergejala diisolasi. Nah, isolasi itu ada yang mandiri, ada yang tersentralisasi. Disentralisasi karena mungkin rumah tidak memadai dan atau faktor lainnya. Tapi bagi mereka yang di rumah masing-masing, di kediaman masing-masing harus mematuhi panduan isolasi mandiri. Jadi tidak cukup dengan hasil rapid test antigen atau hasil PCR itu dibawa ke rumah dan berdiam diri di rumah. Nggak cukup itu. Dia harus mengenali gejalanya. Kalau misalnya terjadi perburukan, yang tadinya tidak batuk sekarang batuk, yang tadinya tidak sesak menjadi sesak, dia harus konsultasi ke klinik atau fasienkes yang terdekat. Paling dekat itu puskesmas. Atau dia bisa menggunakan telemedicine. Oleh karena itu ini yang tidak dimanfaatkan. Menunggu setelah sesak berat, demam yang tinggi, keadaan sudah mulai tidak terkendali, baru dibawa ke rumah sakit. Kita bisa lihat di antrian UGD, itu semua sudah dengan keluhan sedang dan berat. Sewaktu dia keluhan masih ringan, ada di mana? Nah, persoalannya penyakit tidak bisa datang tiba-tiba langsung di fase sedang ataupun fase berat. Semua itu berproses dari mulai ringan sampai dia berat. Jadi oleh karena itu kita berharap kepada mereka yang kontak erat ataupun yang mereka terkonfirmasi, mereka yang bergejala, kalau perburukan harus segera berkoordinasi ke tim dokter yang ada di puskesmas ataupun di fasienkes yang terdekat. Dan kemudian PPKM skala mikro harus mengaktifkan kontak tracing. Dan kontak tracing ini harus bekerja untuk melihat siapa-siapa yang kontak erat dan siapa-siapa yang bergejala. Jadi ini semua persoalannya ada di hulu. Jadi tidak mungkin orang tiba-tiba datang dengan kursi roda, datang dengan tabung oksigen, semua sudah antri di UGD. Karena itu pasti persoalan di hulu belum diselesaikan dengan baik. Jadi oleh karena itu memang kita berharap kontak tracing, tim pendampingan dari puskesmas, kemudian telemedicine, ini harus benar-benar menjadi salah satu upaya kita agar bisa menyelesaikan persoalan di hulu. Rumah sakit itu nggak bisa diselesaikan. Yang bisa diselesaikan itu adalah di hulu, karena semua datangnya dari hulu. Bagi mereka yang sudah diisolasi mandiri yang tersentralisasi, mungkin lebih terkontrol. Seperti di Wisma Atlet ataupun di daerah-daerah tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Itu mungkin bisa lebih terkontrol. Tapi yang tidak terkontrol itu adalah mereka yang positif dan sembunyi di rumah masing-masing. Tidak mau mengasih tahu identitasnya, tidak memberitahu kepada dokter, tidak lapor. Tapi sebenarnya ada juga jalan keluar dengan menggunakan telemedicine. Tapi telemedicine pun tidak dikerjakan. Jadi beberapa pasien yang kita lakukan anamnesis, banyak di antara mereka itu isolasi mandiri, tidak melakukan konsultasi dengan dokter. Yang mereka lakukan adalah pemeriksaan laboratorium. Baik, saya potong Dr. Alex. Artinya Anda melihat salah satu faktornya adalah terjadi kesalahan saat isolasi mandiri, tidak ke rumah sakit, tetapi sekarang rumah sakit juga penuh, tingkat okupansi rumah sakit tinggi, RSDC Wisma Atlet juga tinggi. Lalu apa solusinya?
Ya, jadi pemerintah sudah bergerak cepat dan juga Satgas COVID-19 Nasional sudah terjun ke lokasi. Pertama adalah untuk mereka yang kasus ringan dan kemudian tidak ada komorbid, tentu mereka akan disiapkan tempat yang isolasi tersentralisasi. Saat ini sedang dilakukan penjajakan di Pasar Rumput, di Rusun Pasar Rumput, dan kemudian ada beberapa tempat lagi di Gedung Serbaguna. Dan kemudian juga pemerintah sekarang sudah mengkonversi mereka yang bornya di atas 80 untuk menjadi 100% dedicated untuk COVID-19. Ada 3 rumah sakit yang sudah diputuskan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Fatmawati, dan Rumah Sakit Sulianti Suroso. Tapi ini juga tidak akan menyelesaikan persoalan kalau di hulu tidak diselesaikan secara baik. Dan kemudian rakyat, masyarakat, tidak mau mengungkapkan status laboratoriumnya. Jadi tidak perlu kita menyembunyikan diri kalau saya positif. Sampaikan saja saya positif supaya kontak tracing datang dan kemudian puskesmas datang. Jadi jangan disembunyikan, setelah sesak berat baru ke rumah sakit. Jadi artinya bagi mereka yang sudah reaktif, positif, informasikanlah ke Bapak RT, Bapak RW, supaya nanti ada pendampingan. Apakah pendampingannya secara langsung atau pendampingannya juga melalui telemedicine. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan ya supaya tidak terjadi perburukan. Jangan setelah perburukan kita rame-rame ke UGD rumah sakit. Jadi ini pemerintah sudah melakukan konversi rumah sakit, sudah melakukan konversi tempat tidur. Semoga ini bisa ada jalan keluar dan termasuk juga mencari tempat lagi untuk yang isolasi yang terpusat. Baik. Terima kasih Dr. Alexander Kaginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Kohar, masalah hulu menurut Dr. Alex ini harus benar-benar dilaksanakan, diselesaikan. Salah satunya adalah soal kalau isolasi mandiri itu benar-benar harus ada pendampingan dari pihak puskesmas atau rumah sakit. Ya betul. Ada kecenderungan memang di masyarakat kita ini mencoba untuk menganalisis sendiri, satu. Lalu ada yang kedua, mereka yang terpengaruh oleh informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan corona, terkait dengan COVID-19. Umumnya ini yang terjadi di Kudus misalnya. Kepala desa itu kesulitan untuk mengajak masyarakat kalau punya gejala atau kalau sudah mulai terasa suhu badan meningkat, datanglah ke puskesmas. Mereka menolak. Mereka mengobatinya sendiri dengan membeli obat di warung. Katanya nanti juga biasanya sehat. Tapi yang terjadi kemudian semakin parah, lalu baru kemudian datang ke puskesmas. Ketika situasinya sudah sangat parah. Kondisinya sudah berada dalam sedang cenderung pada parah. Nah itu kejadian di lapangan. Nah hal-hal seperti ini, tingkat kesadaran untuk satu percaya bahwa virus ini masih ada dan berbahaya dan memang fakta. Lalu kedua, jangan ragu-ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan begitu ada gejala-gejala atau begitu merasa bahwa dia habis kontak tracing kontak dekat dengan mereka yang dinyatakan positif, langsung saja periksakan diri. Jadi jangan takut, jangan menyembunyikan diri seperti yang dikatakan oleh Pak Alexander Ginting tadi. Jadi paling utama hulu ini harus beres. Di persoalan di lapangan ini harus betul-betul firm supaya apa? Di hilirnya tidak kedodoran. Hulu harus beres dan juga tadi Editorial Media Indonesia dalam informasi awal menyebutkan bahwa kita sedang menghadapi perang, senjata apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi perang ini, untuk memenangkan perang ini. Usai jeda kita akan bahas usai headline news pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan kami undang sekali lagi partisipasi Anda untuk menelpon kami di Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Nah, saya tadi sebelum jeda, Bang Kohar, pertanyaan saya adalah kita sedang menghadapi perang melawan pandemi COVID-19, lalu senjata apa yang harus kita siapkan untuk memenangkan perang ini? Sebetulnya yang paling besar, senjata yang paling efektif itu adalah kesadaran bersama. Kesadaran bersama bahwa ini kita sedang dalam situasi darurat. Nah, kalau kita sadar bahwa kita berada dalam extraordinary, situasi yang betul-betul darurat, maka masing-masing pihak itu akan mengambil peran
pada sesuai dengan fungsinya masing-masing. Masyarakat akan selalu berdisiplin. Level paling bawah akan selalu saling mengingatkan antara satu dan yang lain. Misalnya ada yang tidak disiplin menggunakan masker secara baik dan benar. Jadi sekarang menggunakan masker saja, kata menggunakan masker saja ternyata belum cukup. Belum cukup. Sudah ada tambahan lagi secara baik dan benar. Dan juga double masker, itu menjadi himbauan double saat masker ini. sekarang sudah mulai dikenalkan pada masyarakat karena untuk menghindari virus varian baru yang sangat mudah menyebar. Nah, dengan kesadaran bersama, dengan kemampuan bahwa kita ini sedang dalam serangan musuh yang luar biasa, maka kita akan berjuang bersama-sama. Kalau tidak ada kesadaran bersama, pakai senjata apapun, pakai mekanisme apapun, ya hasilnya juga akan sama-sama juga. Kita akan menghadapi situasi yang naik turun terus. Kenapa? Karena memang kita merasa tidak satu frekuensi nih. Ada yang satu menyatakan perang, yang satu mengatakan enggak ada perang. Ini bikinan-bikinan saja. Ada tokoh yang lalu mengatakan sudahlah pasrahkan saja pada Tuhan gitu kan. Kenapa kita mengistilahkan ada istilahnya makosid syariah gitu kan. Tujuan dari ditetapkannya aturan-aturan atau hukum bahwa di dalam agama itu kan ada makosid syariah, tujuan agama itu adalah untuk menyelamatkan jiwa. Nah, ketika jiwa itu terancam, maka bahaya itu harus ditiadakan dulu. Bahaya harus dihilangkan dulu. Bukan berarti orang yang takut bahaya itu dia tidak pasrah pada Tuhan. Tidak, itu bagian dari ikhtiar. Ini persoalan yang sederhana saja, tetapi di tangan segelintir orang, ini jadi bahan untuk ya aneh-aneh lah, untuk bahan provokasi, untuk bahan mengajak masyarakat untuk sesuatu yang sebetulnya jauh dari fakta. Gitu. Baik, masalahnya Bang Kohar saat ini kesadaran bersama kita, senjata kesadaran bersama kita semakin lemah. Kalau kita lihat datanya saja Bang Kohar soal kepatuhan memakai masker. Betul. Di DKI Jakarta tahun lalu masih di angka 70%, sekarang bisa hanya 20-30%. Betul, ini yang menyebabkan ada sejumlah faktor. Satu mungkin kejenuhan, kedua ternyata saya biasa aja nggak kena-kena. Lalu yang ketiga, sebagian yang divaksin merasa sudah sangat kebal. Padahal vaksin itu sebagai semacam benteng yang butuh proses. Hanya ketika tercapai herd immunity lah, maka kekebalan kelompok itu bisa diwujudkan. Nah, sementara sekarang ini kan yang menerima vaksin dosis lengkap itu baru 12,9 juta dari 270 juta penduduk loh. Ini berarti kan sekitar 5%. Sementara herd immunity atau kekebalan kelompok itu minimal tercapai apabila sudah 60% warga itu menerima dosis lengkap. Nah, syukur-syukur bisa 70%. Targetnya 70% ya? Targetnya 70%. Paling tidak 60% itu kita sudah berada dalam situasi yang relatif ya. Relatif saya katakan bukan berarti sudah pasti karena tidak ada kepastian. Relatif aman. Contohnya Amerika. Ketika Amerika vaksinasinya sudah lebih dari 50%, kasus hariannya turun drastis. Begitu pula Tiongkok kan begitu. Baik. Nanti kita bahas lagi, Bang Kohar, tetapi sebelumnya kita akan sapa para penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa, selamat pagi Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Silahkan Pak Sukiwi. Ya, selamat pagi Pak Eva dan Bung Kohar. Selamat pagi Metro TV. Tindakan luar biasa kalau menurut pendapat saya itu, yaitu sebenarnya apa yang diterapkan oleh pemerintah PPKM itu sudah sangat bagus. Hanya masalahnya di lapangan ini ya belum maksimal. Cara maksimalnya yaitu fungsikan RT RW. RT RW ini setiap hari harus mengecek tentang keadaan masyarakatnya. Jika ada masyarakatnya yang tidak patuh, maka perlu diingatkan. Maka RT RW ini, ketua RT atau ketua RW ini harus rajin terus mensosialisasi tentang bahaya COVID ini. Yang sering kita jumpai di lapangan ini, nggak ada yang sosialisasi. RT RW-nya seperti ya, apalagi kepala desanya juga mereka kurang sosialisasi. Kita harapkan Satgas yang dari kota ataupun dari kecamatan itu kan jangkauannya kan terlalu luas. Sebenarnya kita harus dari mikro, dari RT RW yang setiap hari. Makanya kalau ada dana COVID, ya bantulah, tolong diperhatikan RT RW ini.
Mereka juga butuh biaya, butuh ongkos. Jadi jangan hanya kita di tempat yang luas atau di kota atau di pusatnya, tapi yang penting dari yang kecil. Ya, sosialisasi melalui masjid, melalui gereja, melalui vihara, dan yang lain-lainnya. Ini perlu tindakan cepat. Kalau ini tidak cepat, bahaya. Kita sangat bahaya. Kenapa? Keadaan ekonomi kita sudah carut marut, banyak yang nggak punya lapangan kerja, nggak kerja, ini makan, ya semua bahan pokok terasa semua sudah. Anak-anak tidak sekolah, jadi tindakan luar biasanya mulailah dari yang paling kecil, dari RT RW. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya kami akan sapa Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John, silahkan. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Kohar. Ya, ini memang saya agak takut betul sekarang. Ya, kemarin karena apa yang Mas Kohar dengan Mas Leo bahas beberapa hari yang lalu, lonjakan kasus ya, jadi kenyataan. Ternyata sekarang, ya, kemarin 2 hari yang lalu itu 20.500 ya. Saya apresiasi dulu dengan Metro TV ini. Dan tidak henti-hentinya, saya 24 jam menonton Metro TV. Tidak henti-hentinya, ya, berceloteh masalah bahayanya COVID apa nih, 19 ini. Ternyata, memang betul kata penelitian pertama tadi, kita agak abai, ya. Alhamdulillah kami di Kepri, ya, Kapolda, itu sampai wali kota Batam itu, betul-betul tak siang malam, tak henti-henti. Kami capaian di ada satu kabupaten di Kepri itu, Kabupaten Karimun itu nomor 3 se-Indonesia vaksinasinya. Ya, saya berterima kasih banyak juga dengan Metro ini. Celoteh saya ini didengar sama masyarakat Kepri. Akhirnya berbondong-bondong orang memvaksin, tapi menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga Kapolresnya, Kapoldanya, dan tidak tidur di Kepri ini. Begitu juga wali kota Batam, bupati semua. Itulah kami takut karena kami perbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura. Yang notabene si Malaysia itu dia ngirim orang aja. Yang orang bermasalah orang Indonesia dikirim aja. Tanpa di swab dulu di Malaysianya. Jadi betul-betul artinya Kepri siap betul menghadapi. Dia tahu lonjakan yang kita bahas ini, dia tahu. Tapi alhamdulillah kami mulai melandai. Mudah-mudahan ini cepat berlalu lah. Ya. Baik. Ya, terima kasih banyak Metro TV dengan melalui editorial Indonesianya mengedukasi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita bebas pada COVID-19. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya kita akan sapa selamat pagi Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Silahkan Pak Ikhwan. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Bang Kohar. Begini, keadaan luar biasa itu berarti sudah gawat darurat dalam kaitannya dengan COVID-19 ini. Nah, kalau tindakan luar biasa harus kembali pada sumbernya. Bahwa negara kita ini negara yang teis demokratis berdasar ketuhanan yang Maha Esa, sehingga ada hubungan antara Pancasila, agama, dan COVID-19. Nah, kalau luar biasa tindakannya, maka harus ada pada sumber. Bahwa setiap sakit itu ada obatnya. Lalu yang kedua, bahwa sakit itu, penyakit sakit, itu datang dari Tuhan, dari Allah SWT. Kemudian berarti yang mencabut juga harus dari Allah SWT. Sehingga kalau kita mau berbuat seperti itu, maka kembali pada persoalan rumus, yaitu rumus iman, imun, aman, sehat, dan selamat. Saya ulangi lagi, iman, imun, aman, sehat, dan selamat. Untuk itulah, maka dimulai harus ada pertobatan nasional. Baru kemudian doa bersama. Ora et labora, kan begitu. Baik, terima kasih Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Selanjutnya Pak Edward di Curup, Bengkulu. Silahkan Pak Edward. Selamat pagi media Indonesia. Selamat pagi Pak. Apa yang disampaikan Metro pagi ini bahwa tindakan COVID-19 betul-betul harus dilaksanakan. Sekarang begini, inilah kalau kita lihat akibat ketidakpatuhan masyarakat. Ini kan dampak dari libur panjang lebaran yang mana sudah dilarang oleh pemerintah masih tetap dilakukan. Sekarang sudah kita lupakan itu. Yang ambil tindakan luar biasanya mulai dari unsur pemerintahan paling bawah. Seperti yang disampaikan Pak Kohar. Mulai dari RT RW itu dibantu oleh salah satu
aparat penegak hukum mengadakan sosialisasi di kampung-kampung didampingi oleh petugas kesehatan. Ini tindakan luar biasa yang harus dilakukan mulai dari hulu. Kenapa? Kalau ada yang sudah terkena dengan genus saja, kita cek genus, mereka sudah kelihatan reaktif, itu langsung singkirkan. Jangan sampai tadi seperti sudah parah baru dibawa ke rumah sakit, sehingga penumpukan di rumah sakit tidak tertampung. Ini tindakan yang harus dilakukan sekarang. Kenapa? Yang terjadi kan ini orang-orang sudah parah baru dibawa ke rumah sakit, sehingga di rumah sakitnya numpuk. Kita harapkan seluruh elemen masyarakat memberikan kontribusinya. Berhentilah bernarasi yang seolah bahwa ini adalah betul penyakit itu dari Tuhan, tapi Tuhan sudah mengatakan kalau ada wabah, kata Nabi, kalau ada wabah kamu larilah seperti kamu melihara harimau. Nah jadi cegahlah dari jauh-jauh. Kenapa ya tadi? Mulai dari petugas RT, kepala keluarga melindungi keluarganya, kepala RT mengawasi RT-nya, kepala RW mengawasi RW, terus sampai ke atas. Lakukan dengan ini dan masyarakat diberikan sosialis supaya sadar bahwa tidak bisa dipungkiri ini kejadian sudah luar biasa. Nanti kalau sudah sampai pada hal yang tidak tertampung di rumah sakit, kita terjadi seperti tsunami di Indiana. Tambah parah, yang disalahkan pemerintah pusat. Padahal pemerintah sudah mengambil tindakan dengan memberikan vaksinasi. Banyak yang menentang, vaksinasi nggak berguna. Padahal semua usaha harus dilakukan untuk mengatasi hal ini. Semua usaha dan semua elemen masyarakat dari segmen manapun harus memberikan dukungan bahwa kita ini menghadapi yang luar biasa. Sudah terlalu banyak yang kita korbankan waktu, secara materi, secara moral, ya hubungan kekeluargaan silaturahmi nggak terjalin. Sudah terlalu banyak yang kita korban. Marilah kita sama-sama mendukung program pemerintah, mulai dari lingkungan keluarga sendiri. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Baik, terima kasih Pak Sukiwi, Pak John Veto, Pak Ikhwan, dan juga Pak Edward. Bang Kohar, tadi kita sudah simak bersama para penelpon concern soal masalah di hulu, sosialisasi atau pengawasan di lapangan yang masih lemah atau belum maksimal. Sependapat, Bang Kohar? Ya, tentu umumnya dari para penelpon tadi itu menghendaki bahwa masyarakat kompak, masyarakat disiplin, masyarakat mulai sadar bahwa kita berada dalam situasi perang yang sangat besar. Kita berada dalam situasi darurat yang apabila masing-masing orang sekecil apapun peran itu tidak diambil, bahkan menyangkal, maka ini bisa berbahaya bagi orang lain. Karena tipologi penyakit ini bukan penyakit yang egois, penyakit yang mengajak semua orang untuk saling menjaga. Satu saja tidak mau menjaga, maka yang lain akan bisa kena. Karena itu dengan saling menjaga, saling mengingatkan, orang tidak bisa lagi egois. Ini ujian bagi kita, apakah betul yang selama ini kita gembar-gemborkan, bahwa kita ini adalah bangsa yang gotong royong, bangsa yang saling saling asuh gitu kan, saling asih, bangsa yang saling menolong antar sesama, itu terbukti atau tidak? Kalau sampai kemudian kita berhasil mengendalikan ini untuk waktu-waktu ke depan, pekan-pekan depan, maka berarti kita lulus dari ujian. Tetapi sebaliknya, apabila kita terus-menerus mengulang hal-hal yang sama seperti ini, maka sebetulnya kita belum sepenuhnya siap untuk bergotong royong. Berarti kita sudah menanggalkan modal sosial yang kita miliki. Kita ibaratkan ketika perang pada era tahun 40-an, awal abad ke-20, perang melawan penjajah. Ada resolusi jihad, ada orang yang mengangkat senjata, menggunakan bambu runcing, ada yang mengurusi dapur umum, semua mengambil peran. Nah ini kurang lebih sama, itu yang dibutuhkan. Karena itu tadi para penelpon sepakat bahwa kita sudahlah, yang sudah berlalu apa boleh buat. Ketika Lebaran kita dilarang, ternyata masih ada saja yang ngeyel sebelum dan setelah tetap saja berkerumun. Ya karena itu sekarang kita harus saling mengambil peran masing-masing. Pada level yang paling kecil, karena ini adalah PPKM Mikro, maka kita saling mengingatkan, saling membantu. Apabila ada orang yang kemudian tiba-tiba bergejala, kalau perlu kita bantu, ayo kita antar ke puskesmas, kita tunjukkan ke puskesmas. Mudah-mudahan hasilnya tidak seperti yang dikhawatirkan. Tetapi apabila kemudian hasilnya positif, ya kita tenangkan orang ini. Oke, nggak apa-apa, mari kita atasi bersama, kita bersama-sama, kita bawa ke tempat-tempat yang memang mestinya dilakukan isolasi. Misalnya atas rekomendasi dokter
Bapak, Ibu cukup isolasi mandiri. Nah, lakukan isolasi mandiri dengan pemantauan dari aparat RT atau RW di setempat. Nah, membantu membelikan makanannya, membantu agar mereka menghindari interaksi untuk beberapa saat, memastikan bahwa proses isolasinya itu berlangsung secara tuntas. Kalau ini semua dilakukan, kalau semua bisa mengambil peran di lapangan, maka rumah sakit tidak akan kewalahan, tidak akan kolaps seperti yang gejala yang terjadi di India waktu itu. Karena ada kekhawatiran dari sejumlah epidemiolog kalau kondisi ini tidak teratasi dengan baik, 2 minggu sampai 4 bulan ke depan kita akan kolaps fasilitas kesehatannya. Bisa jadi. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Bang Kohar dan juga pemirsa, tadi pertanyaan saya sebelum jeda bahwa kalau kondisi seperti ini terus terjadi, tren peningkatan kasus terus terjadi, para epidemiolog ini memperkirakan ya sekitar 2 minggu sampai 4 bulan ke depan fasilitas kesehatan akan kolaps. Nah, kondisinya seperti apa, Bang Kohar? Karena kan WHO menyatakan bahwa maksimal sekali itu tingkat okupansi 60%. Tapi sekarang di sejumlah daerah bisa 80 sampai 100%, Bang Kohar. Iya, jadi makanya di hulu harus dibenahi, di lapangan harus betul-betul dibenahi, PPKM mikro harus ditegakkan, pengawasan harus ketat dilakukan, kepedulian harus semakin ditingkatkan, dilipat gandakan malahan. Kesadaran juga harus dilipat gandakan, kedisiplinan juga begitu. Itu pertama di hulu. Ketika di hulu bisa ditekan, maka di hilir ini bisa kemudian relatif bisa ditekan pula, sehingga prediksi akan situasi yang kolaps itu tidak akan terjadi, dan kita semua sangat berharap itu tidak akan terjadi. Karena di hilir juga sudah mulai dilakukan penataan-penataan, menambah jumlah tempat tidur, menambah jumlah sentra-sentra untuk isolasi. Seperti kayak di Jakarta kan sedang disiapkan 2 tempat, termasuk di Pasar Rumput dengan kapasitas yang relatif besar. Hal yang sama pula dilakukan di sejumlah daerah. Di beberapa tempat juga asrama haji yang dalam 2 tahun terakhir ini tidak bisa difungsikan karena memang tidak ada proses ibadah haji, juga sedang dijajaki untuk disiapkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk menampung itu, fasilitas itu. Jadi kalau semua bergerak dengan sistem bersama, di hulu bergerak, di hilir juga bergerak, dengan kesadaran bersama bahwa kita sedang menghadapi peperangan dan sudahi spekulasi-spekulasi yang tidak jelas itu, maka insya Allah kita tidak akan menghadapi situasi rumah sakit yang kolaps tadi, fasilitas kesehatan yang kolaps tadi. Kita bersedih karena ada beberapa tenaga kesehatan yang gugur. Kemarin di Wisma Atlet Novi gugur. Itu duka bersama. Kita berduka bersama, kita angkat topi setinggi-tingginya. Dan saya yakin Novi wafat gugur dengan syahid, karena dia sudah berjuang menyelamatkan nyawa manusia, bahkan sampai mengorbankan nyawa sendiri. Nah, hal-hal semacam ini harus menjadi kesadaran bagi pihak-pihak yang selama ini masih suka memprovokasi, bagi pihak-pihak yang belum sadar bahwa ini adalah bahaya bersama. Ingat, para nakes yang sudah gugur, mereka sudah bekerja dalam senyap, tanpa tepuk tangan, tanpa angkat topi, tapi mereka melakukan segala-galanya. Nah, itu harus kita balas dengan kerja bersama, dengan kesadaran bersama. Kesadaran bersama untuk terus patuhi protokol kesehatan, karena yang paling penting adalah di hulu, itu kesadaran bersama, pengawasan, dan juga hilir, sudah ada PPKM mikro, penambahan fasilitas kesehatan, tapi yang paling penting partisipasi dari masyarakat. Baik, terima kasih Bang Kohar sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, partisipasi dan dukungan semua pihak dalam menjalankan kebijakan atau strategi yang telah diterapkan sangat diperlukan, bahkan krusial. Tanpa itu, semua upaya pengendalian penyebaran virus mustahil berhasil. Perang melawan wabah ini atau pandemi ini belum usai. Tindakan nyata yang luar biasa lebih diperlukan dari sekadar membuat regulasi. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wanda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terus patuhi protokol kesehatan, jangan lupa double masker Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.
Metro TV.